Tuhan, Natal sungguh adalah sesuatu yang istimewa bagi orang Kristen. Bagi dunia mungkin istimewanya berbeda, tapi bagi orang Kristen istimewanya tidak boleh berbeda. Beritanya harus satu, tidak boleh lain. Berita Natal harus satu, tidak boleh lain. Kebetulan putri kami yang 1 tahun kelas 4 SD belakangan ini karena sudah lama selesai ujian, saya kasih waktu untuk dia 1 hari menemaninya menonton satu film. Dan film yang kami pilih adalah film langganan itu ya. Kan ada langganan film macam-macam. Yang saya pilih adalah Christmas movie, film Natal. Kami sudah menonton 4 film. Semua filmnya sangat menyenangkan, sangat seru, membuat kita terharu. Bahkan ada film itu di antara 4 itu ada 2 itu yang membuat saya menangis menontonnya. Tapi satu pun dari 4 film itu tidak ada yang menyebut tentang Tuhan, tidak ada yang bercerita tentang Tuhan Yesus, tidak ada. Semuanya tentang apa? Semuanya tentang kekeluargaan, semuanya tentang persahabatan di satu desa, semuanya tentang sukacita. Tidak ada tentang Kristus. Itu perayaan Natal bagi dunia iya, tapi berita Natal tidak sampai di sini. Ada yang kita petik dari sana, oh banyak. Ada. Bahkan dari kemilau-kemilau Natal, perayaan Natal yang ada di jalanan, ada yang kita dapat dari sana, oh ada sukacita, ada kegembiraan. Tetapi jangan sampai menjadi berita yang bias. Itu sebab malam ini saya mengajak kita untuk kepada berita, kepada value yang sebenarnya dari berita itu. Karena itu kisah ini sangat tepat untuk kita. Saudara, kisah ini tema kita adalah ungkapan bala tentara surga. Bala tentara surga yang sama dengan malaikat. Mereka berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Saudara, kenapa ini muncul? Kita masuk ke dalam konteks gembala, karena ini gembala, di awal gembala. Saudara, ketika malaikat itu berkata, jangan takut, itu artinya apa? Para gembala itu sedang takut. Kan begitu ya? Para gembala itu sedang takut, itu sebab malaikat berkata, jangan takut. Kenapa? Karena memang persoalan dunia ketika Yesus datang, persoalan dunia yang untuknya Yesus datang adalah ketakutan. Malaikat dalam Lukas 2 ini pada ayat-ayat selanjutnya mereka sebut sebagai Tuhan. Itu sebab ketika mereka cerita, mereka katakan, mereka menceritakan seperti yang Tuhan katakan. Padahal yang ngomong kepada mereka siapa? Malaikat. Bagi mereka, gembala-gembala itu yang pasti mereka adalah gembala-gembala Israel, gembala-gembala Yahudi, dan pasti mereka menggembalakan domba, tidak menggembalakan yang lain. Karena tidak begitu penting binatang lain bagi mereka selain domba. Kenapa? Karena domba adalah hewan yang utama sebagai korban yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebab ketika malaikat itu berkata kepada mereka, kamu akan menjumpai seorang bayi, seorang anak terbaring, dibungkus dalam lampin, terbaring dalam palungan. Bapak Ibu, kalau berita ini sampai kepada Bapak Ibu, baik yang wartawan maupun adik-adik saya, kalau berita ini sampai, pergilah, engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin, terbaring dalam palungan. Kira-kira mencarinya kemana? Kira-kira mencarinya kemana? Mungkin nggak jelas bagi kita, karena palungan itu tidak jelas bagi dunia kita. Apa jelas? Bagi wartawan yang jelas itu apa? Flash disk, gitu ya. Bagi wartawan yang jelas itu apa? TKP, kan begitu ya? Apa? Apakah palungan jelas bagi kita? Itu sebab kita harus masuk kepada pemikiran gembala. Dan mereka apakah kesulitan menemukannya? Tidak. Karena istilah itu sangat familiar dengan mereka. Ketika gembala-gembala itu mendengar, pergilah, ada bayi dibungkus dalam lampin, ini pun mungkin nggak jelas bagi mereka. Ini tidak menuntun mereka. Ini tidak menjadi Google Map bagi mereka. Lah,
terbungkus dalam lampin kan ada di mana-mana. Tetapi ketika malaikat itu berkata di dalam palungan, terbaring di dalam palungan, mereka langsung klik, pasti di dalam kandang domba. Karena palungan bagi mereka itu jelas tempat makan domba. Kalau dikatakan malaikat itu ada bayi dalam tempat makan domba, tidak mungkin mereka mencarinya ke kandang ayam, tidak mungkin mencarinya ke kandang ayam atau ke kota yang lain. Dan mereka tidak perlu jauh-jauh. Mungkin mereka berpikir ini kan pasti tempatnya di salah satu kandang domba yang ada di Bethlehem. Itu sebab mereka cepat lari, dan Alkitab tidak katakan mereka kesusahan mencarinya, ya. Ada satu kelompok yang kesusahan mencari Yesus, 2 tahun baru ketemu. Siapa itu? Saudara, orang Majus itu kesusahan menemukan Yesus. Walaupun dikatakan mereka ahli perbintangan, dengan melihat bintang, dengan melihat awan, mereka tahu arah. Itu tidak betul, saudara. Orang Majus ketemu Tuhan Yesus, kemungkinan umur Yesus saat itu sudah 2 tahun. Itu sebab Alkitab jelaskan tentang orang Majus, mereka menemuinya bukan lagi di kandang, tapi di sebuah rumah. Itu sebab Kaisar Agustus memerintahkan bayi berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Karena perkiraan Herodes, perkiraan Herodes, umur Yesus saat itu sudah 2 tahun. Berbeda dengan domba lain. Karena berita itu jelas bagi mereka. Karena berita yang disampaikan oleh malaikat itu seluruh substansinya itu jelas bagi mereka. Diksi yang dipakai oleh malaikat itu sangat mereka mengerti. Dan itu sebab mereka ketemu di kandang domba. Persoalannya bagi kita sekarang adalah kepada awal tadi, berita Natal tidak boleh bias. Apa itu? Kita dibawa kepada konteks gembala, kepada konteks domba, karena memang perkara domba lah yang mau disampaikan oleh peristiwa Natal. Saudara, di tengah bebasnya sekarang agama lain pun mempertanyakan tentang agama kita. Saya mau kita semua harus terbuka dengan semua itu, dan kita perlu mempunyai bekal sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari manapun tentang iman kita. Karena kita tidak bisa menghentikan semua itu, tidak bisa. Yang perlu adalah kita punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dunia ini. Saudara, kalau dunia ini bertanya kepada kita, Yesus lahir di mana? Jawaban kita di mana? Di kandang domba. Bagian mana dari Alkitab yang menjelaskan itu? Karena secara eksplisit tidak ada bagian Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Seperti Natal tanggal 25, tidak ada penjelasan eksplisit dalam Alkitab yang menjelaskan tentang itu. Kalau dunia ini bertanya kepada kita, Yesus lahir di mana? Kita jawab di kandang domba. Mana bagian Alkitab yang menjelaskan tentang itu? Ini rahasia yang ingin disingkapkan kepada kita lewat berita Natal. Nats kita ini adalah salah satu dasarnya. Pertama, berita itu disampaikan kepada gembala. Gembala mendengar berita itu, bayi itu dalam palungan. Gembala domba mengerti berita itu. Itu sebab pasti Yesus lahir di kandang domba. Mungkin masih meragukan yang lain kita cari, ya. Kita cari lain dasarnya secara teologi, sehingga kita tidak ragu mengatakan bahwa Yesus memang lahir di kandang domba. Kenapa? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Saudara, pemberita pertama tentang Yesus dalam perjanjian baru siapa? Yohanes. Kalau kita HKBP GKP HKI minggu yang lalu, nats khotbah kita adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Orang pertama yang dinubuatkan para nabi dan dibuktikan dan terjadi dalam perjanjian baru, yang tugasnya ditetapkan oleh Allah dari purbakala memperkenalkan Yesus ke dunia, adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, ketika Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, siapakah Yesus diperkenalkan Yohanes? Siapa? Apakah Yohanes katakan inilah guru itu? Tidak, saudara. Apakah Yohanes katakan inilah Mesias? Tidak juga, saudara. Lalu siapakah Yesus diperkenalkan oleh Yohanes? Yohanes 1:9, keesokan harinya ketika Yesus datang ke tempat itu, lalu Yohanes berteriak kepada orang banyak, lihatlah. Siapa? Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, Yohanes 1:9. Siapa Yesus diperkenalkan?
oleh Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gelar pertama Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes sebagai orang pertama yang disuruh memperkenalkan Yesus adalah anak domba Allah. Kenapa? Karena memang dia adalah anak domba Allah. Itu sebab kita yakin bahwa dia lahir di kandang domba. Sebab anak domba lahirnya di kandang domba. Itu clear bagi kita semua. Kenapa? Karena memang yang lahir itu adalah jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab sejak zaman para nabi. Bahkan sejak zaman Adam tidak terjawab. Apa yang tidak terjawab? Dosa manusia bisakah terhapus? Itu yang tidak terjawab. Dan itu dijawab oleh yang lahir di kandang domba itu. Bapak Ibu, ada di sini yang tidak punya utang? Boleh angkat tangan. Yang tidak punya utang? Enggak ada ya. Berarti betul yang dibilang perlawa itu ya. Apa dibilang perlawa rupanya? Adong hata di debata nasoma utang mate tum suarong na mate. Betul ya. Tapi yang mau saya tanya tentang utang juga. Kalau Bapak Ibu punya utang dan yang memberi utang itu berkata, bayarlah utangmu setiap tahun. Setiap tahun engkau harus membayar utangmu. Nah, tadi siang udah bunyi apa saya? SMS banking saya. Tung katanya. Lalu saya periksa. Saya kira uang masuk, rupanya uang keluar. Karena ada utang yang harus saya bayar setiap akhir tahun. Asuransi kan. Kan dia auto debit begitu ya. Nah, kalau kita dikatakan sama pemberi utang kepada kita, bayar utangmu setiap tahun. Pertanyaan saya, apakah itu berarti utang kita lunas atau utang kita tidak pernah lunas? Kalau dikatakan engkau harus membayar utangmu setiap tahun, apakah itu artinya utang kita lunas? Oh, enggak, saudara, itu yang dikatakan Musa kepada orang Israel oleh Tuhan melalui Musa. Setiap tahun engkau harus mempersembahkan korban penghapus dosa, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, domba sulung dari domba yang lahir bagimu. Setiap tahun engkau harus mempersembahkannya sebagai korban penghapus dosa. Artinya apa? Apakah dosa mereka terhapus atau dosa mereka tidak akan terhapus? Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mengatakan, apapun yang engkau berikan sebagai penghapus dosamu, sesungguhnya tidak pernah menghapus dosamu. Itu sebab setiap tahun engkau harus mempersembahkan. Lalu bagaimana manusia mengalami pengampunan dosa? Itulah yang dijawab oleh Yesus yang lahir di kandang domba. Karena dialah satu-satunya anak domba yang jika dipersembahkan dan memang nanti dipersembahkan, hanya dia yang bisa menghapus dosa manusia. Itulah berita Natal. Itu sebab gembala-gembala ketika malaikat datang, mereka takut sekali. Bapak Ibu tahu kenapa mereka takut? Karena mereka mewarisi iman nenek moyang mulai dari Adam. Apa yang membuat Adam takut, Bapak Ibu? Sejak kapan muncul kata takut? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang membuat mereka takut? Karena Tuhan katakan, pada hari engkau memakan buah pohon itu, pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Tuhan katakan, pasti engkau akan binasa. Itu sebab ketika mereka mengambil buah pohon terlarang itu, mereka sadar, mereka takut. Walaupun Tuhan datang dengan cara yang sangat lembut sekali, karena Alkitab harus menerangkan kata keterangan situasi saat itu. Pada waktu hari sejuk, Yesus datang, Tuhan datang kepada mereka, bertanya, di manakah engkau? Ketakutan ini diwariskan kepada keturunan ke keturunan sampai orang Yahudi. Itu sebab orang Yahudi, kalau malaikat datang, mereka takut. Kenapa? Tuhan datang, kita akan dibinasakan. Kalau
kalau malaikat datang menjumpai manusia, manusia akan dibinasakan. Kan demikian juga kalau Yesus nanti datang, kan? Sebelum Yesus datang, di depan siapa? Malaikat. Bukankah kita katakan bahwa malaikat-malaikat akan datang meniup sangkakala, setelah itu Yesus datang dari belakang. Artinya apa? Yesus akan menghukum dunia ini. Ketakutan itu yang dirasakan gembala-gembala ini. Tetapi malaikat itu katakan, jangan takut. Sebab apa yang menyebabkan ketakutanmu, yaitu ancaman kebinasaan, telah ada solusinya. Hari ini ada solusinya di Betlehem, di kandang domba. Saudara, inilah berita Natal yang otentik, yang tidak boleh dites. Saudara pernah melihat Israel mempersembahkan korban? Pernah? Di TV atau bagaimana? Saya jelaskan sedikit. Bahkan cara mempersembahkannya pun Israel diberi petunjuk. Apa itu? Susun dulu batu disusun dulu seperti ini, mesbah. Lalu di atas batu letakkan kayu, lalu di atas kayu disitulah korban penghapus dosa itu diletakkan setelah disembelih. Oke? Apakah itu menghapus dosa? Tidak. Itu tidak pernah menghapus dosa. Karena itu mereka setiap tahun mempersembahkan. Yesus mengakhiri korban yang setiap tahun. Itu sebab setelah Yesus dikorbankan di kayu salib, tidak perlu lagi ada korban penghapus dosa. Karena sudah diakhiri oleh Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang layak sebagai korban penghapus dosa. Itu sebab Bapak Ibu pernah memperhatikan konstruksi dari Golgota? Itu adalah konstruksi besar dari mesbah penghapus dosa Israel. Susunannya batu, lalu kayu, lalu domba. Golgota susunannya adalah batu, karena Golgota adalah bukit batu. Bukit itu tidak terlalu besar, hanya ya tidak begitu besar, dan tapi bukit itu bukit batu. Itu sebab bukit itu sangat tandus sekali. Lalu di atasnya diletakkan kayu bernama kayu salib, dan di atas kayu itu diletakkan domba satu-satunya yang bisa menghapus dosa, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab gembala-gembala itu setelah bertemu dengan Yesus, apa Alkitab katakan? Mereka kembali dengan sukacita. Coba, berawal dari ketakutan, pulang dari sukacita. Inilah pesan Natal yang otentik bagi kita. Kalau hari ini malaikat datang, Bapak Ibu takut kan? Bukan pengelusi. Mari rohamu mulai suruh serius. Serius Jo. Mari rohamu. Ba. Ayo dok kaberikan nasalai surat tamunan tuari. Roh Tuhan Isorari. Mari rohamu anak. Puasa dan malian. Puasa. Panguloro Tuhan Yesus sonari. Ba, jangan sampai istilah bertolak, Bagi kamu, jangan takut sama Bapa. Itu sebab Yohanes 3:16, walaupun itu sederhana, mungkin sudah hafalan bagi kita, tapi kuasanya harus kita yakini. Itu sebab Yohanes 3:16 katakan apa? Begitu besar kasih Allah, Dia tidak memandang saudara dan saya berdosa atau tidak, tapi Dia mengasihi kita. Itu sebab anaknya dikaruniakan. Yesus lahir di kandang domba menjadi penebusan bagi kita. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya kamu di Tuhan Yesus. Amin. Kalau semua ini mulu-mulu siano, sadi hari dia mati dan melihat. Amin. Amin. Itulah berita Natal yang sesungguhnya, saudara. Jadi jangan ada yang ragu lagi, benar. Orang percaya kepada Yesus yang lahir di kandang domba itu, dosanya selesai. Saya melayani di GKI Setiabudi, tapi saya sangat suka dengan lagu-lagu HKBP buku ini. Itu sebab lagu Paskah HKBP itu membawa kita kembali ke kandang domba. Natal. Lagu yang mana itu? Ada yang tahu? Lagu yang mana, Bapak Ibu?
Pukuende nomor 27. Nalau do biru birui. Coba paskahnya tadi ini membawa kita kembali ke kandang domba. Mamorsan akan dosa. Pertanyaan tentang dosa kita terhapus atau tidak? Selesai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Itu sebab malaikat katakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang percaya. Damai sejahtera artinya apa? Damai sejahtera lawan katanya apa? Bapak Ibu wartawan? Damai sejahtera lawan katanya apa? Salah sedikit ya, saya betulkan. Damai sejahtera lawan katanya adalah perseteruan. Itu sebab Yesus adalah korban yang menghapuskan perseteruan karena dia adalah damai sejahtera bagi kita. Itu sebab tidak ada lagi perseteruan antara Allah dengan manusia yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak menganggap kita lagi seterunya. Itu sebab kalau Kristus datang kapanpun kita diterima. Karena apa? Kita percaya kepada anak domba yang menghapus dosa dunia. Lalu refleksi kita malam ini tentang hal ini apa? Saudara, memang agak sulit agak sulit memang hati manusia ini. Manusia memang kecenderungannya jahat ya. Bapak Ibu, sekarang saya tanyalah dulu Bapak Ibu wartawan, ini pergumulan juga ini. Berita yang paling menarik sekarang apa? Good news atau bad news? Berita yang paling menarik sekarang ini apa? Good news atau bad news? Itu kenyataannya ya. Gak suka orang kalau mendengar berita yang baik-baik aja. Termasuk ini berita, kalau Natal kita ini diberitakan besok, sekiranya malam ini Natalnya betul-betul kacau, lalu diberitakan besok, lebih banyak viewersnya daripada kalau beritanya Natal berlangsung dengan hikmat. Mana lebih banyak yang membaca dan melihatnya kira-kira? Ini kenyataan ya. Tapi bersyukur ya, saya jujur Bapak Ibu, saya sangat menikmati Natal malam ini sejak awal. Kenapa? Oh, saya tahu ada kesalahan teknis. Oh, saya tahu. Tapi saya ingat, Tuhan sangat terharu dengan kesalahan yang tidak diketahui orangnya. Tuhan sangat bisa memaklumi setiap kesalahan. Hanya satu kesalahan yang tidak bisa dimaklumi oleh Tuhan. Apa itu? Kesalahan dalam kebandalan. Sudah dibilang masih jubul, itu yang tidak bisa dimaklumi. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang dalam kebersahajaan, kesalahan-kesalahan dalam ketidaktahuan, itu yang sangat maklum. Itu sebab dari awal saya sangat menikmati Natal ini, karena beberapa waktu yang lalu saya juga melayani di Natal ya, datang di auditorium USU, di situ lampunya pokoknya sudah seperti yang dibilang gitu ya. Tapi malam ini saya sangat menikmati Natal, melihat Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan. Ini salah satu Natal yang sangat menggetarkan hati saya. Dari awal saya datang, karena apa? Saya tahu Bapak Ibu tidak ada JR-nya kan? Ada JR-nya? Tidak ada JR-nya. Tuhan sangat merasakan itu. Amin. Ini anak-anakku dalam kepolosan mereka, bahkan satu Musa pun diterjemahkan keluaran begitu ya. Tuhan sangat mengerti itu. Kecuali sudah tahu satu Musa itu kejadian, sudah dikasih tahu tapi jugul juga, nah, Tuhan nggak bisa maklum dengan itu. Tapi kalau dalam ketidaktahuan kebersahajaan itu terjadi, Tuhan sangat bisa memaklumi. Itu sebab hari ini saya sangat menikmati Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita mengimplementasikan pesan yang otentik dari Natal? Saudara, saya tadi cerita, dunia sekarang lebih cenderung menyukai yang negatif daripada yang positif. Bapak Ibu pernah difitnah? Berapa orang yang mendengar fitnah itu yang datang kepada Bapak Ibu mengklarifikasi? No. Nah, karena apa? Orang lebih suka berita itu berhenti fitnah, gosip, dan isu. Orang kurang mau datang ke kita, padahal kawan kita dia. Itu kecenderungan manusia.
termasuk dengan memaknai pesan Natal ini. Apa itu? Tuhan sudah mengerjakan perdamaian untuk kita. Apakah kita mau mengerjakan perdamaian kepada dunia ini? Ini panggilan kita, saudara. Ini panggilan kita. Padahal kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kesalahan kita sangat banyak. Apakah kita mau melakukan perdamaian dengan orang lain? Inilah pesan bagi kita malam ini. Pesan kedua itu ya. Pesan pertama, jangan takut, sebab dosa kita telah selesai. Yang kedua, kita sudah diperdamaikan. Maka mari kita tunjukkan kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan. Orang yang sudah diperdamaikan suka dengan perdamaian. Lalu apa rahasia perdamaian? Saudara, ada pula Amang Tony ya, dari kepolisian. Ada Amang Sony, mohon maaf. Apa yang membuat orang takut kepada polisi yang berkumpul di pinggir jalan? Apa yang membuat orang takut melewati polisi yang berkumpul di pinggir jalan? Karena tidak memenuhi peraturan. Apa yang membuat orang damai sejahtera aja? Jangankan polisi razia gabungan pun damai sejahtera aja dia lewat. Apa itu? Karena dia memenuhi aturan. Kalau kita ingin orang-orang yang mendatangkan damai sejahtera, maka kita harus ikut aturan Tuhan. Orang lihat atau tidak, kalau kita hidup tidak sesuai dengan aturan Tuhan, kita harus atur. Tetapi orang lihat atau tidak, kalau kita sudah di jalur